Aku tinggal dulu ya. Nah, hujan soalnya. Apa? Tidak lah, nak hujan. Dah lah, tanggung lah, nak sore juga. Kamu lah nak selesai juga. Aku cak kemarin hujan deras. Asik, cuman masuk angin balik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, halo semuanya, selamat sore dari Karangenda. Jadi ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 5 November 2024, masih jam 2:05. Masih siang sih sebenarnya. Jadi di video kali ini saya pengen memperkenalkan ke kalian juga. Jadi saya pengen bikin segmen baru. Ini sebenarnya terinspirasi dari The Jakarta Roots. Waktu itu zaman 2000 berapa ya, dia waktu itu masih ngampus gitu. Jadi namanya kalau nggak salah Daily Ride to Campus atau DRTC. Itu dia bener-bener kayak sebelum ke kampus dia ngevlog atau bikin konten, ngebahas ya apa yang pengen dia bahas gitu. Nah, saya terinspirasi dari Mas Raka dari The Jakarta Roots, pengen bikin konten yang sama. Cuman bedanya kalau dia kan ke kampus ya. Nah, ini bedanya itu antara pergi kerja atau pulang kerja, guys. Jadi karena perjalanannya tuh lumayan jauh bisa dibilang ya, kurang lebih 15-20an kilo ya dari rumah ke tempat kerja tuh. Jadi daripada gabut, saya mikirnya kayak ya udahlah dibikin sekalian bikin video aja gitu kan, nggak ada salahnya gitu. Apalagi kalau misalnya ada hal-hal yang bisa dibahas gitu. Jadi ya kurang lebih PP itu kurang lebih 30-40an kilo ya, kayaknya sih nggak sampai 40an sih PP itu. Dan waktunya itu kurang lebih 20an menit lah kurang lebih ya kalau nyantai gitu. Jadi daripada saya gabut ya kan, jadi saya mikir ya udah dibikin konten aja ya kan. Tapi sebenarnya saya pulang lebih awal karena kalian bisa lihat ini mendung, guys. Jadi beberapa hari belakangan ini, mungkin 2-3 hari berturut-turut tuh hujan terus sorenya, guys. Dan ini motor ini udah saya cuci 2 kali. Karena udah dicuci hujan lagi, udah dicuci hujan lagi, jadi kayak nyesek gitu kan. Jadi ini lagi bersih-bersihnya masa hujan lagi gitu kan, nyesek ya. Kita udah nyuci motor, ya udah saya pulang duluan aja deh. Nah, ini BTW untuk episode pertama ini ya saya pengennya sih kayak cuma perkenalan aja sama teman-teman tentang segmen ini. Jadi belum ada pembahasan yang secara terperinci gitu, pengen bahas sesuatu topik gitu belum ada. Tapi ini kebetulan karena bensin udah tinggal 2 bar. Jadi kemungkinan untuk esok hari saya kepikirannya pengen bikin riding pergi kerja dan riding pulang kerja ya kan namanya. Jadi kayak RPK, asik. Singkatannya nggak keren banget ya. Tapi kurang lebih ya riding pergi kerja atau riding pulang kerja. Nah, tapi untuk episode yang pertama berarti ini riding pulang kerja ya kan. Ya walaupun pulangnya kecepetan juga sebenarnya. Nah, kalau besok saya mungkin pengen bikin konten ya setelah video ini, riding sebelum kerja itu nyobain Pertamax Turbo, guys. Karena kebetulan ini juga kan bensinnya udah mau habis, tapi saya penasaran aja gitu. Karena waktu dulu 2000 berapa ya, 2021 atau 2022 itu saya pernah nyobain Pertamax Turbo di CRF. Nah, ini saya mau nyobain nih di R25 gimana rasanya. Sebenarnya kan kalau turbo tuh kompresinya terlalu tinggi ya. Sebenarnya untuk di R25 pun terlalu tinggi, guys. Apalagi di CRF zaman dulu ya. Itu soalnya pas saya bikin konten itu banyak banget isi komennya kayak, "Mas jangan dipakai, Mas, jangan terlalu sering. Kalau sesekali mungkin nggak masalah, cuman jangan terlalu sering," katanya, karena kan oktannya terlalu tinggi, nggak sesuai kompresi sama motor CRF gitu. Malah takut nanti jadi bermasalah. Nah, ini sebenarnya saya jadi kayak pengen penasaran aja ya kan. Sebenarnya yang idealnya itu, waduh ini kenapa nih? Ya beginilah ya nasib kalau kerjanya di jalan lintas. Jadi tadi ngebahas apa ya? Oh, kompresi ya. Jadi tadi ngebahas tentang kompresinya ya. Jadi sebenarnya kalau untuk R25 itu yang saya tahu ya, yang paling ideal itu ya oktan 95 atau 92.
Nah, Oktan 95 tuh kalau nggak salah Pertamina tuh ada ya, yang green ya kalau nggak salah. Mungkin kalau kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Cuman masalahnya di Prabu Muli tuh nggak ada guys, untuk Oktan 95 tuh nggak ada. Jadi adanya Oktan 92 Pertamax biasa ya, sama 98 atau Pertamax Turbo. Yang Oktan 95 tuh nggak ada. Nggak tahu ya kalau di Palembang gitu, di kota-kota besar, mungkin kayak Muara Enim atau Lahat gitu mungkin ada kali. Cuman kalau di Prabu Muli nggak ada guys. Jadi ya pilihannya kalau nggak Pertamax ya turbo gitu. Sedangkan turbo itu terlalu tinggi oktannya untuk di R25 gitu. Tapi ya kita coba aja lah ya sesekali. Pengen nyobain apa? Bensin mahal. Ini karena masih jam 2 ya guys, jadi dia masih sepi jalannya. Belum pada pulang kerja ya kan. Biasanya tuh kalau saya pulang tuh ya jam-jam 4, jam 5 gitu ya. Terkadang waktu itu juga pernah maghrib, agak-agak malam gitu pernah juga. Cuman lebih seringnya sih sore jam 4, jam 5 saya baru pulang gitu. Nah itu pasti ramenya di jalan-jalan sekitar sini karena anak-anak sekolah, terus juga ada kantor-kantor ya kan. Apalagi nanti di deket udah mau masuk Prabu Muli itu udah ada Polres sama ini apa namanya Pemkot atau kantor pemerintah Kota Prabu Muli ya kan. Itu wah itu lumayan ramai guys kalau jam-jam pulang kerja itu. Apalagi misalnya sekalian beli makan gitu, untuk makan malam, walah rame bener di daerah padat karya. Nah nanti untuk RPK episode selanjutnya setelah nyobain Pertamax Turbo, mungkin nanti saya ajak kalian jalan-jalan sore beli makan ya kan. Di Kota Prabu Muli, kota tercinta. Mungkin nanti beli kebab, beli ketoprak gitu. Jadi kayak kita jalan-jalan apa ya, jalan-jalan sore secara online lah. Bisa dibilang. Saya juga pengen ngetes konsistensi diri saya sendiri guys. Soalnya ya apa ya, saya ngeliat dari diri saya sendiri terutama di channel ini gitu. Ya ada peningkatan tuh, ada peningkatan ya dari channel ini. Saya nge-YouTube itu dari 2018. Ya kalau misalnya mau dibandingin sama orang-orang lain ya pastinya saya naiknya tuh lambat banget, nggak kayak orang-orang bahkan yang belum setahun dia udah punya 1000 subscriber, 10.000 subscriber gitu. Tapi yang saya lihat apa? Karena mereka emang konsisten, karena konten kreator yang dalam tanda kutip baru ini mereka itu konsisten. Dan maksud saya itu mereka ini udah punya strategi kalau mau bikin konten. Kayak apa nih KPI-nya yang mau dicapai gitu kan. Jadi mereka bikin konten tuh udah enak gitu, udah tahu apa yang harus dibuat. Nggak harus apa ya istilahnya itu, sebelum bikin channel YouTube mereka udah research, oh bikin konten ini nih A, B, C, D gitu. Jadi audiensnya juga udah apa, pasarnya udah ada gitu istilahnya, audiensnya udah ada. Nah sedangkan saya itu dari 2018 tuh dari 2018 itu saya bikin video YouTube random guys. Jadi kadang motor, kadang komedi. Kalau kalian scroll video-video di bawah tuh bener-bener random, kayak nggak apa ya, nggak tersegmentasi dengan baik gitu loh untuk konten-kontennya. Nah sebenarnya sempet naik itu pas udah mulai pakai CRF tuh, zaman itu 2020-an deh. Itu saya ngonten CRF tuh nontonnya lumayan banyak guys. Untuk ukuran channel YouTube kecil ya, maksudnya yang di bawah 1000, itu penontonnya lumayan menurut saya. Tapi yang kesalahan saya di zaman itu, karena waktu itu masih COVID ya, jadi kreativitas saya tuh terbatas guys. Bingung kayak mau bikin konten apa gitu. Kalau konten supermoto build ya, atau modifikasi lah bahasanya gitu, itu pasti lumayan banyak lah yang menonton itu. Paling nggak di atas 1000 itu saya lihat. Jadi kayak emang lumayan menjanjikan gitu loh konten supermoto build pada tahun itu. Cuman itu balik lagi kesalahan saya,
satu, tidak tersegmentasi dengan baik, maksudnya itu ide kontennya juga kurang dikembangkan. Terus yang ketiga, kurang konsisten. Jadi misalnya paling enggak ya kayak saya sekarang itu lagi nyobain bikin konten sebulan 4 kali atau dalam 1 minggu tuh 1 konten. Ya walaupun memang dibandingin sama konten kreator lain ya terlihat malas ya, cuman saya lagi kayak coba untuk nge-push diri sendiri. Ayo lu harus rajin nih, seminggu sekali harus bikin video gitu. Nah salahnya pas punya CRF itu nggak dimanfaatin dengan baik tuh punya CRF itu. Dia ngonten tuh kayak ya udah pas lagi pengen atau pasan mori doang gitu-gitu. Itu yang jadinya apa ya, menurut saya itu kayak momentumnya nggak dipakai yang dengan baik gitu loh. Nah saat ini karena saya udah punya R25 asik, jadi saya pengen tidak mau melakukan kesalahan yang sama ya. Saya mencoba untuk memanfaatkan sebaik mungkin motor yang ada, waktu yang ada, ya kan. Terus juga maksudnya itu juga pengen mencoba nge-push diri sendiri. Kalau bisa nih saya pengen bikin konten ini si RPK ini, asik RPK. Agak aneh sih ini singkatannya, cuman nggak apa-apa lah ya. Segmen RPK ini pengen saya bikin secara konsisten gitu. Paling enggak seminggu 2 kali lah. Ada peningkatan kan. Yang tadi seminggu sekali, ini seminggu 2 kali konten diupload gitu. Cuman kalau lebih baik lagi saya bisa, kalau bisa tuh 3-4 kali ngupload gitu loh. Cuman balik lagi tergantung sama idenya, maksudnya bikin kontennya bagaimana, terus juga jadwal pastinya. Nah kayak hari ini alhamdulillah ya kesibukan mah ada aja ya, dikasih aktivitas tuh ada aja, cuman ini ya nggak terlalu padat kayak kemarin-kemarin gitu. Nah takutnya nanti saya udah ngejanjiin misalnya tuh ngomong di video ini bakal upload video 4 kali dalam 1 minggu, ternyata cuma 1 kali, kan kesannya kayak bohong gitu ya. Menjanjikan hal palsu gitu. Makanya ini coba ya lihat kondisi sih. Kalau bisa paling nggak ini ada peningkatan 1 minggu itu bisa 2 kali upload lah. Cuman ya itu ya guys, karena maksudnya juga saya masih ngedit sendiri. Ya iyalah, orang subscribernya belum banyak juga, jadi ya belum ada tim gitu loh. Kayak orang-orang kan udah, kalau misalnya dia udah YouTube-nya udah gede ya, mereka kan punya tim ya, punya tim, ada tim kreatif, ada editornya segala macem gitu. Itu yang udah gede banget. Atau paling nggak kalau misalnya dia itu paling nge-hire apa namanya, editor. Karena emang yang paling susah tuh menurut saya tuh apa ya, yang mut-mutan tuh editing, proses editing. Karena itu kalian harus dalam keadaan mood yang bagus. Kalau enggak, kalian pasti hasil videonya juga kayak setengah matang gitu loh, kayak nggak puas gitu rasanya. Padahal mungkin eksekusi pas create atau ngebuat videonya itu udah oke gitu. Cuman keterbatasan karena mood, pas di editing malah jadi jelek gitu. Bukan jelek sih, lebih ke kurang puas aja gitu. Jadi itulah permasalahan-permasalahan ya, sebenarnya permasalahan-permasalahan kecil sih, ya nggak harus dibawa pusing banget lah gitu sebenarnya. Jadi ya doain aja ini untuk apa ya, nge-push diri saya sendiri juga untuk lebih konsisten, lebih rajin untuk ngonten gitu di YouTube. Terus juga saya pengen konsisten juga bikin video di TikTok ya. Kalau kalian belum follow, bisa follow guys. Ya walaupun kalau TikTok itu menurut saya pribadi ya, bikin kontennya tuh nggak serumit di YouTube. Karena kalau TikTok itu kalian istilahnya satu device-nya HP aja pun udah bisa. Terus juga durasi videonya nggak terlalu panjang kayak di YouTube. Terus proses editingnya nggak seribet di YouTube menurut saya sih. Menurut kalian gimana? Mungkin kalian yang mungkin bikin video juga, gimana menurut kalian lebih sulit mana gitu? Platform mana yang menurut kalian lebih susah? Kalau saya sih ngerasa YouTube tuh lebih bukan susah sih, tapi lebih ribet aja gitu dalam tanda kutip ya. Kayak banyak tahap-tahap yang harus dilakuin. Kayak ini kan, kalau bikin konten motovlog ini, pertama harus nyiapin helm. Lebih condong kalau itu pakai helm full face, karena dia lebih enak guys untuk apa, maksudnya itu naruh mikrofonnya lebih enak. Terus naruh kamera pakai mounting itu lebih enak. Ya kalau kalian mau pakai
helm half face bisa-bisa aja, cuman kalau menurut saya kayak ribet aja gitu pakai half face tuh. Kalau pakai full face kan udah tinggal apa ya, tinggal tempel lah bahasanya gitu, tinggal tanda kutip ya, tinggal pasang mounting udah gitu, nggak ribet kayak helm half face gitu. Terus harus nyiapin kameranya. Kamera itu disiapin harus dari baterai ya, memorinya gitu ya kan, frame-nya segala macem. Agak ribet, cuman saya suka. Karena emang dari maksudnya saya nge-YouTube dari 2018, dan kalau kalian mau maksudnya kalau mau perhitungan ya emang belum ada hasilnya gitu dari 2018. Tapi karena saya suka aja konten gitu di YouTube, jadi ya saya jalanin aja gitu. Ya sekarang alhamdulillah udah ada peningkatan gitu dari subscriber menuju 1000 ya kan. Maka dari itu ayo guys, dukung saya ya kan, dukung channel ini bisa menyentuh 1000 subscriber terlebih dahulu ya kan, biar lebih semangat lagi saya bikin videonya gitu. Kayak gitulah. Kalau TikTok kan kalian cuman butuh HP, udah ngetik video terus edit udah gitu. Cuman emang susahnya algoritma zaman sekarang tuh susah dibaca guys. Maksudnya nggak bisa mengandalkan cuman judul, nggak bisa mengandalkan cuman hashtag gitu. Kita harus tahu gitu apa yang mau apa yang dipengen pasar gitu, biar video kita laku kayak gitu. Jadi itu sih yang susah ya. Ini udah nggak terasa, ternyata saya ngoceh dari tadi udah nyampe rumah guys. Ya jadi begitu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan semoga saya bisa lebih konsisten untuk membuat video di YouTube ya. Jadi begitu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.